sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Apabila mulut jauh dari asmanya, langkahnya hidup bagai hilang berkahnya. Apabila dunia kau merantai sang jiwa, siap-siap akhirat meninggalkannya. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup husnul khatimah. Di bayang-bayang fata morgana, dirimu mohon selamatkan hamba. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para sahabat YCR yang dirahmati Allah, masa muda merupakan masa sempurnanya pertumbuhan fisik dan kekuatan seorang manusia. Maka ini merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk amal kebaikan guna meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana nikmat-nikmat besar lainnya dalam diri manusia, nikmat ini pun nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau menyebutkan dalam sebuah hadis yang artinya ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hati tidak ada naungannya. Salah satunya pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya dalam Islam keutamaan besar yang dimiliki oleh seorang adalah pemuda soleh dalam ketaatannya, bermanfaat dan mengamalkan kebaikan selama hidupnya, serta istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemuda muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang mampu mensyukuri nikmat besar yang dianugerahkan kepadanya, yang menyibukkan dirinya hanya untuk mengejar cintanya Allah, dan pemuda yang berjuang untuk menggapai rahmatnya dengan selalu belajar terus tentang ilmu keislaman sampai dia mampu mendapatkan cintanya Allah dengan membutuhkan perjuangan yang besar. Sehingga pemuda seperti ini layak jika Allah menganugerahkannya balasan pahala dan keutamaan yang istimewa baginya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam upaya ini merupakan hal yang sangat tidak mudah dilakukan. Kenapa? Karena pasti tantangan dan godaan akan menghadirinya selama ia hidup. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Quran Al-A'raf ayat 16-17 yang artinya, iblis berkata, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat," kata iblis, "saya benar-benar akan menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Jadi yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini bahwasanya iblis telah bersumpah untuk menyesatkan manusia ke dalam jurang kebinasaan. Dengan ketekunan dan kesabaran, ia selalu perlahan namun pasti membujuk dan menjerat manusia ke dalam perangkap tipu dayanya.
target utamanya adalah para pemuda yang berada pada masa pertumbuhan dan pembentukan jati diri. Bisa kita ambil kisah dari sahabat yaitu bernama Usama bin Zaid. Beliau semenjak dalam usia belum genap 20 tahun, ia diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai panglima pasukan besar, yang bahkan di dalamnya terdapat sahabat senior seperti Abu Bakar dan Umar. Apa rahasianya? Usama adalah pemuda yang taat, bersih jiwanya dan sangat dekat dengan Nabi, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Begitu pula dengan Ali bin Abi Thalib yang sejak kecil sudah ikut dakwah Nabi dan menjadi salah satu pembela Islam paling berani. Dalam malam hijrah, Ali tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW. Ali mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Rasulullah. Dari kisah sahabat ini, namun siapakah di antara kita, terutama bagi pemuda yang mampu menghadapi setiap tantangan, tumbuh dalam ketaatan dan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat IACR yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita sebagai hambanya selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik demi memantaskan diri sebagai hamba yang beriman di hadapannya. Lebih dan kurang mungkin hanya inilah yang bisa saya sampaikan, dan apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.